Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Aulia. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang platform pendidikan digital menggunakan aplikasi Assembler Edu. Apa sih itu Assembler Edu? Assembler Edu adalah platform yang diciptakan untuk khusus dunia pendidikan. Assembler Edu dapat diakses melalui web dan smartphone dengan cara mendownload aplikasi melalui Google Play Store maupun App Store. Assembler Edu ialah sebuah platform yang menyediakan lingkungan belajar interaktif untuk menciptakan proyek kreatif dengan memanfaatkan teknologi. Aplikasi ini memfasilitasi pengguna untuk mengakses, membuat, dan berbagi pelajaran dalam bentuk AR secara kolaboratif. Aplikasi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kreativitas para guru, yang mana hal tersebut tentu akan berdampak pada peningkatan kualitas pendidik di seluruh dunia. Salah satu kegunaan dari aplikasi Assembler Edu adalah visualisasi dan dapat memperjelas hal abstrak menjadi mudah untuk dijelaskan. Assembler Edu juga ada objek 3D yang dapat diakses setiap harinya yang tidak terbatas. Nah, selanjutnya pada bagian awal itu terdapat pemilihan umur ya, dimana kita memilih 18 sampai 24 tahun. Nah, selanjutnya itu kita tekan next. Selanjutnya kita pilih bahasa Indonesia dan kita itu di sini sebagai apa? Nah, kita itu sebagai teacher ya atau guru. Di sini kita bisa tekan dan kita bisa menekan silent grade, yaitu memilih preschool dan memilih tempat sekolahnya. Ini sebagai contoh saya mengambil SMP Taman Wisata ya. Saya mengambil ini sebagai contoh. Selanjutnya Taman Siswa. Selanjutnya kita memilih kegunaan aplikasi ini sebagai apa? Sebagai education. Itu educational atau edukasi. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada halaman pertama, yaitu ada buat kelas. Nah, saya sudah ada membuat kelas, yaitu kelas sejarah. Di kelas ini terdapat banyak sekali fitur ya. Ada mulai dari materi, bisa kita mengupload materi. Sampingnya ada anggota juga. Dan kita juga bisa memberi materi ke dalam kelas tersebut di kelas itu, dan kita bisa membuat kelas. Nah, selanjutnya ini ada kita bisa mengupload tugas ya di materi itu. Saya sudah mengupload materi itu tentang PPT. Nah, di sini juga banyak sekali ya materi-materi, mulai dari ilmu kehidupan, fisika, matematika, banyak sekali materi-materi mata pelajaran atau topik-topik yang bisa dibahas di sini. Dan juga kita bisa membuka misalnya kelas sejarah. Di sini banyak sekali macam materi, dimulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia, terus Taj Mahal, sampai ke bawah-bawahnya itu zaman Mesozoikum. Banyak sekali materi yang ada tertera di aplikasi Assembler Edu ini ya. Dan kita juga bisa membuat materi sendiri, buat konten sendiri juga. Misalnya kayak buat materi sendiri. Nah, banyak sekali betul materi yang bisa diambil dari aplikasi Assembler Edu ini. Ada tentang fisika, matematika, kimia. Nah, kita juga bisa mengupload materi tersebut. Nah, selanjutnya kita juga bisa mengupload tugas atau itu berupa PDF, dokumen, PPT atau sebagainya yang ukurannya tidak boleh lebih dari 2 MB. Di sini saya mengetik anak-anak, pada hari ini Ibu akan memberi materi mengenai tentang kedatuan Sriwijaya
gitu. Saya mengketik sendiri di tempat forum tersebut. Mohon untuk dipahami ya. Jika ada kurang jelas, boleh dipertanyakan di forum ini. Selanjutnya siswa-siswa juga bisa berinteraksi sama guru di forum ini, di kelas forum ini. Kita juga bisa mengupload ya materi-materi tadi yang ada di forum ini. Contohnya saya membuka materi saya mengenai Kedatuan Sriwijaya. Dia langsung otomatis terbuka ya di materi tersebut. Nah, ini saya sedang mengupload materi sejarah 01. Di sini menguploadnya sangat mudah dipahami juga. Nah, ini sudah tertera tentang upload saya tadi, yang materi saya upload tadi di Assembler Edu ini. Nah, kita tinggal menekan saja ya tentang materi tadi, bisa diakses. Saya menggunakan PDF ya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi membangun tradisi Kedatuan Sriwijaya, yang dimana oleh saya sendiri, Dina Aulia. Poin pentingnya dimana kita akan membahas tentang masa awal Sriwijaya, kedua kondisi lingkungan, yang ketiga sumber alam, yang keempat faktor ekonomi dan politik, yang kelima Sriwijaya dan wilayahnya, yang keenam kehidupan keagamaan di Sriwijaya, dan yang terakhir runtuhnya Sriwijaya. Baik, di sini saya akan membahas terlebih dahulu tentang latar belakangnya ya. Sriwijaya adalah negara maritim yang sebagian besar masyarakatnya hidup dari pelayaran dan perdagangan. Negara yang hidup dari perdagangan tentu tidak lepas dari sumber daya alam yang dapat menjadi komoditas perdagangan. Sumatera kaya akan sumber daya alam yang merupakan komoditas perdagangan berupa hasil hutan, hasil tambang, dan hasil bumi yang banyak digemari oleh orang Arab, Persia, India, dan Cina. Nah, selanjutnya ada kondisi lingkungan. Di Sriwijaya ini, Kedatuan Sriwijaya di Pulau Sumatera dan pusat lainnya, banyak sekali kedatuan yang bisa dilihat dimulai dari kondisi lingkungannya ya. Kondisi lingkungannya di sana sangat subur, yaitu adanya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam ini ada dia berupa hasil tambang, hasil hutan, dan hasil lainnya. Nah, di sini ada yang pertama itu berbicara mengenai tentang kerajaan Sriwijaya ini. Banyak sekali yang bisa diperoleh dari sumber daya alam ini. Sumber daya alam ini bisa menyangkut dengan sumber daya alam misalnya seperti SDM ya yang di sana itu. Nah, selanjutnya ada faktor ekonomi dan politik. Berbicara dengan faktor ekonomi dan politik, di Sriwijaya itu juga telah menerapkan sistem pemerintahannya ya, yaitu sistem kerajaan. Nah, di mana sistem kerajaan ini ada suatu peninggalan prasasti ya. Prasasti itu berupa peninggalan, yaitu peninggalan kertas-kertas seperti itu. Nah, selanjutnya ada Sriwijaya dan wilayahnya. Kebudayaan merupakan usaha untuk menyesuaikan budaya ya. Sriwijaya ini terdapat wilayah dan budayanya. Wilayahnya itu mencakup apa saja yang dibahas di situ. Terus
saya mencantumkan gambar-gambar animasi tentang Sriwijaya. Yang pertama ada Sriwijaya dan wilayahnya, selanjutnya ada politik dan ekonominya, yang ketiga ada kondisi lingkungannya. Nah, yang terakhir, yang selanjutnya itu kehidupan keagamaan di Sriwijaya ya. Sriwijaya adalah kerajaan maritim dan salah satu pusat penyebaran agama Hindu dan pengajaran bahasa Sanskerta. Karena Sriwijaya ini banyak dikunjungi oleh orang dari mancanegara ya. Namun akibat dari hubungan dengan kerajaan lain, tidak mustahil jika Sriwijaya ini juga kelompok masyarakat yang beragama lain seperti Hindu. Ada Hindu juga, ada Tainsis dan lainnya. Nah, selanjutnya ada berikutnya yaitu runtuhnya Sriwijaya. Berbicara tentang runtuhnya Sriwijaya ini menurut para sejarawan tidak pasti ya, karena banyak sekali yang beranggapan runtuhnya ini pada periode abad sebelumnya ya. Nah, di sini banyak sekali bisa kita mengenai materi-materi kedatuan Sriwijaya ini. Nah, guru di sini bisa memberi materi yang lebih jelas mengenai tentang materi yang akan diajarkan di Assembler Edu ini. Nah, di sini saya bisa juga misalnya murid bisa juga membahas dan misalnya ingin bertanya, tinggal tulis aja di kolom komentar. Nah, bagaimana nanti guru bisa menjawab secara diketik ataupun melalui cara lain juga bisa. Nah, di Assembler Edu ini juga bisa materi-materi lain ya. Seperti yang kita lihat di sini, ada banyak sekali mata pelajaran yang bisa kita ambil. Di sini ada ilmu kehidupan, fisika, matematika, kimia, biologi. Nah, saya ini mengambil sejarah. Di sejarah ini juga banyak sekali materi yang sudah tertera ya. Mulai ini materi yang sudah terdapat di dalam aplikasi tersendiri ini. Nah, juga banyak sekali materi dimulai dari proklamasi kemerdekaan Indonesia sampai dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia. Bisa dicantumkan di sini. Aplikasi ini sangat berguna bagi guru-guru muda yang ingin kreativitasnya tinggi